Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga akan tetap tercurah atas sebaik-baik makhluknya, ialah Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabatnya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, sejarah disyariatkan kurban. Ibadah kurban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenang peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Ismail. Kisah mereka ini terekam secara abadi dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada Quran surat Al-Saffah ayat 100 sampai dengan 111. Dalam kisah itu diceritakan bahwa pada suatu malam Allah Ta'ala menguji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui impian yang baik agar Ibrahim mengorbankan putra kandungnya yang sangat disayanginya, yaitu Ismail. Maka disampaikanlah mimpinya itu kepada Ismail seraya menanyakan bagaimana pendapatnya. Oleh karena Ismail termasuk pemuda yang soleh dan taat mengikuti ajaran Nabi Ibrahim sebagai bapaknya, ia pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah membaringkan Ismail untuk siap disembelih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Pada akhir cerita, kemudian Allah menembus Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, untuk mengenang kepatuhan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mensyariatkannya dalam bentuk ibadah kurban, yaitu dengan menyembelih binatang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Adapun hikmah disyariatkannya kurban banyak sekali. Antara lain di sini yang dapat saya jelaskan beberapa, yaitu pertama, mengenang peristiwa monumental kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mencontoh tentang keeratan dan keharmonisan hubungan Ibrahim alaihissalam sebagai bapak dan Ismail sebagai anak, terutama dalam menghadapi masalah bersama. Kemudian merajut jalinan akrab antara orang yang berpunya dengan orang yang tidak punya, dan memberikan kesenangan kepada fakir miskin dengan sepotong dua potong daging binatang kurban. Meskipun hukum kurban termasuk dalam hukum sunnah, tapi adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang amat sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi orang-orang yang mampu. Ibadah kurban ini selain besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sangat erat kaitannya atau hubungannya dengan aspek-aspek kemanusiaan, antara lain menolong dan menggembirakan orang-orang yang tidak berpunya.
Karenanya berlomba-lombalah untuk dapat kita melaksanakannya secara konsisten. Saudaraku seiman yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, terutama untuk saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.